Jadi memang fenomena di zaman akhir ini agak-agak gimana gitu, agak-agak butuh nyali lah untuk nerima takdir seperti ini, butuh nyali gitu. Kenapa banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Ini kan unik. Kenapa di dunia itu banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Kata Allah, Musa supaya tahu dunia ini milik saya. Makanya orang goblok itu harus bersyukur. Kadang-kadang berkahnya goblok itu yang percaya. Saya itu punya teman itu bendaranya orang kaya. Tak tanya kenapa kamu jadi bendara? Berkahnya goblok. Justru berkahnya goblok itu bisa dipercaya. Kalau pinter itu nantinya ini. Makanya pinter banget itu ya tidak enak itu karena terus itu ya jadi saingan. Gus Zofur punya teman juga teman saya itu macam muin pinter tapi nggak punya uang. Akhirnya jadi guru di yayasan. Yang punya yayasan orang kaya itu kalau nggak ngajar di SP nanti ya kalau kamu nggak disiplin tak pecat. Jadi sekarang kiai itu pakai SK repot. Profesor ya sama gitu kerja di pabrik yang punya orang kaya sering di SP padahal dia profesor ahli apa tapi karena karyawan ya tetap saja di SP diangkat diberhentikan. Nah dari cerita itu kata Nabi Musa pernah tanya, ya Allah kenapa banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Ini kan unik. Kenapa di dunia itu banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Kata Allah, Musa supaya tahu dunia ini milik saya. Jadi kadang Allah itu ya orang sarjana politik, nekuni politik sampai habis buku, habis berapa, nggak jadi presiden. Yang presiden itu insinyur. Misalnya orang nekuni kiai ngaji nggak jadi kiai. Jadi muksub apa di yayasan yang ketuanya itu orang kaya raya tuh tua-tua ingin jadi kiai bikin pondok terus nunjuk kiai itu Pak Yai mau saya kasih pekerjaan terus dia jadi kiai ditunjuk oleh orang kaya. Jadi memang fenomena di zaman akhir ini agak-agak gimana gitu, agak-agak butuh nyali lah untuk nerima takdir seperti ini butuh nyali gitu. Nabi itu kalau nyebut Allah itu mimbar itu sampai goyang. Ihtazal mimbar sampai sahabat yang di depan-depan termasuk Abdul bin Umar itu asakitun huwa bi Rasulillah, jangan-jangan mimbar ini mau roboh karena saking asiknya Nabi muji Allah. Tapi kalau kita niru gitu wiridan sampai kursi goyang, panggung goyang itu orang juga nggak menafsirkan itu hebat itu kenapa itu? Jadi sunnah Rasul itu ya dipikir lah ada hal-hal yang kita tidak mungkin niru Nabi. Nah itu tadi yang benar Gus Zofur itu hebatnya Abu Bakar ketika ada loyalis yang mau bunuh yang komplain Abu Bakar itu Abu Bakar ngendikan laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du, sedanten ingkang kula hormati semuanya. Ini wonten Gus Zofur, Pak Sutrisno sedanten dari Pertamina, hadirin yang saya hormati. Ini ngaji maksimal 1/4 jam, tapi sudah masuk surga ini. Karena kata Gus Zofur itu tadi 5 menit. 5 menit masuk surga, ini saya 15 menit. Ada cerita-cerita teruskan cerita Gus Zofur Abu Bakar. Abu Bakar itu wiridannya tidak banyak. Ya kayak jenengan tidak banyak wiridannya. Tapi beliau punya ketenangan hati yang luar biasa. Abu Bakar itu bisa memanage sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Misalnya lisan. Kalau dalam bahasa Jawa lisan yang kita punya ini luar biasa. Anak-anak kita bisa bersyahadat karena lisan kita mengajarkan mereka syahadat. Orang ngerti Jakarta, ngerti mana-mana karena ada yang memberi petunjuk Jakarta itu ke arah barat sehingga ngerti Jakarta itu di barat. Orang ngerti kalau Pak Prabowo presiden karena ada yang mengumumkan kalau Pak Prabowo presiden. Jadi berkahnya lisan itu orang tahu kalau konstitusi kita ini misalnya begini aturannya gini. Sehingga suatu saat ada orang yang mimpi ketemu Abu Bakar, ini era tabi'in. Engkau masuk surga karena apa? Terus beliau menunjuk lesannya, hadza auradani al-mawarid. Lesan ini yang tak pakai melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak pakai melafadzkan zikir. Sehingga status lesan saya ya statusnya itu.
Jadi nanti anda kalau di akhirat diumumkan, wahai lisan yang penuh dengan zikir. Nanti kalau kebalikannya ya dipikir sendiri. Jadi ya kebalikannya dipikir apa? Sendiri. Terus kedua, ini ada kebaikan yang luar biasa seperti yang disampaikan Gus Zofur duhur sama asar tadi. Ini pegang, pokoknya masuk surga kalau pegang ini, dijamin itu. Yang jamin tidak saya, ini teks resmi hadis. Hadil umat ini itu menjadi luar biasa karena ini saya ijazahkan sekaligus. Jadi kalau sendirian habis sholat duhur kan terus ngopi-ngopi cangkruk ngenteno jajan panitia ini, pokoknya yang kegiatan gitu. Tapi anggap ini selingan. Kalau ditanya malaikat ngapain duduk-duduk nunggu sholat asar, habis sholat asar ngopi-ngopi lagi, ngapain masih hidup nunggu maghrib. Nanti maghrib tanya ngapain nunggu isya. Sehingga kata Nabi, hadil ummah ini baina hasanaten, ini tak ringkes ya, antara dua kebaikan, hasanatin qad qadaha wa hasanatin intadzuroha. Jadi satu kebaikan yang sudah ditunaikan sambil menunggu kebaikan yang akan datang. Jangan sampai kita ini sudah miskin, kalau ditanya Allah ngapain hidup di dunia, nunggu kaya, kalau nggak kaya saya tidak mati, itu bahaya itu. Nunggu jadi direktur Pertamina, kalau tidak saya tidak mati, itu bahaya itu. Jadi supaya kelihatan islami, ngapain hidup? Ini nunggu asar, setelah asar ngapain hidup? Nunggu maghrib. Ngapain hidup? Nunggu isya. Sehingga ditulis sama Allah, ini orang orientasinya hanya sholat ya. Selingannya nggak dihitung tadi, yang makan-makan apa nggak dihitungnya, dihitung itu. Nah, itu bena hasanatin qad qadaha bena hasanatin intadzuroha. Terus ada khauf itu rasa hati-hati. Ini umat juga kata Nabi, meskipun ini disarikan ulama, bena makhofaten, antara dua ketakutan. Satu, dengan amal kita yang sudah kelewat, kita tidak pernah tahu itu diterima apa enggak. Dengan masa depan kita ini ditakdir tambah baik apa tambah jelek, makanya itu disebut benal khaufi war roja. Jadi ada, misalnya kita sekarang baik, kan nggak ada jaminan sampai nanti baik. Yang sekarang jelek juga nggak ada jaminan nanti jelek terus. Itu yang menjadikan makhofaten, satu rasa hati-hati. Karena hidup itu nggak jelas. Ada orang yang karirnya bagus, prestasinya bagus, malah pimpinannya sentimen, malah dipecat. Ada orang yang gobloknya agak ketulungan, justru ketok goblok itu malah dipercaya. Makanya orang goblok itu harus bersyukur. Kadang-kadang berkahnya goblok itu yang percaya. Saya itu punya teman itu bendaranya orang kaya, tak tanya kenapa kamu jadi bendara, berkahnya goblok. Justru berkahnya goblok itu bisa dipercaya. Kalau pinter itu nanti nyaingi. Makanya pinter banget itu ya tidak enak itu, karena terus itu ya jadi saingan. Gus Zofur punya teman, juga teman saya itu macam muin pinter tapi nggak punya uang, akhirnya jadi guru di yayasan. Yang punya yayasan orang kaya, itu kalau nggak ngajar di SP nanti ya kalau kamu nggak disiplin tak pecat. Jadi sekarang kiai itu pakai SK repot. Profesor ya sama gitu, kerja di pabrik yang punya orang kaya sering di SP, padahal dia profesor ahli apa, tapi karena karyawan ya tetap saja di SP diangkat, diberhentikan. Nah, dari cerita itu kata Nabi Musa pernah tanya, ya Allah, kenapa banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Kenapa di dunia itu banyak orang bodoh mimpin orang pinter? Kata Allah, Musa supaya tahu dunia ini milik saya. Jadi kadang Allah itu ya orang sarjana politik, nekuni politik sampai habis buku, habis berapa, nggak jadi presiden. Yang presiden itu insinyur. Misalnya orang nekuni kiai ngaji gak jadi kiai, jadi sub apa di yayasan, yang ketuanya itu orang kaya raya tuh, tua-tua ingin jadi kiai, bikin pondok, terus nunjuk kiai itu, Pak Yai mau saya kasih pekerjaan, terus dia jadi kiai ditunjuk oleh orang kaya. Jadi memang fenomena di zaman akhir ini agak-agak gimana gitu, agak-agak butuh nyali lah untuk nerima takdir seperti ini, butuh nyali gitu. Tapi kembali ke dawuh Gus Zofur, justru itu yang menjadi Abu Bakar hebat. Semua yang menjadi sunnatullah itu diterima secara legowo. Makanya di kitab Ihya disebut walakin bisain waqara fi sodri. Abu Bakar itu tidak mengungguli kamu karena sholatnya banyak, karena ibadahnya banyak, tapi dengan ketetapan hati yang luar biasa. Ketetapan hati ini penting.
Karena orang itu diuji, makanya saya senang Mbah Mun itu paling suka cerita Abu Bakar. Gus Zofur tadi niru. Ketetapan hati itu penting. Pertama Abu Bakar diangkat jadi Khalifatul Rasulullah SAW itu ngeri betul. Andekan Nabi itu diganti Nabi Musa atau Nabi Ibrahim tetap masalah, karena Nabi ini Nabi ketua, diganti siapapun ya masalah, suksesinya masalah. Seperti penggantinya Mbah Hashim itu kan tidak ada orang yang sehebat Mbah Hashim, itu kan susah nyari orang sehebat Mbah Hashim. Apalagi ini hanya diganti seorang yang tidak Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Andai kan diganti Nabi Musa juga masalah, Nabi Musa, karena ini mengganti Nabi ketua. Itu Abu Bakar pidato sopan sekali. Saya ini qad wulitu, bukan walaitu tapi ini qad wulitu. Saya ini diberi otoritas mimpin kalian. Walastu bi khairikum, saya bukan yang terbaik. Jika saya baik maka dukung, jika saya salah maka luruskan. Itu orang Arab langsung ngaco, fawwah la uqiman naka bisayf. Nanti saya luruskan kamu dengan pedang ini. Ini yang hebatnya Abu Bakar. Ketika itu ada muhibbinya Abu Bakar yang tersinggung, orang yang sangat loyalis Abu Bakar tersinggung. Gimana orang itu saya bunuh, orang kok gak sopan gitu. Orang Arab itu kalau suka ada suka kan ukurannya itu ya gitu. Kalau orang Jawa itu alhamdulillah baik, kalau gak suka mau ngerasani tok ya. Kayak anda ini depan pimpinan gangge, di belakang ngerasani sopan tok gak naikkan gaji. Pimpinan itu memang kacau rata-rata itu. Kalau sopan itu biasanya gak suka naikkan apa? Gaji. Yang gak sopan itu suka naikkan gaji, tapi habis itu kalau ada masalah kok ikut nanggung. Sama-sama ruwet, kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Itu hebatnya Abu Bakar. Ketika ada orang yang komplain, karena ini Abu Bakar nanti pada akhirnya jadi torekoh besar, torekoh As-Siddiqiyah. As-Siddiqiyah yang torekoh, yang tadi diceritakan Gus Zofur. Gimana orang itu tak bunuh, gimana orang kok gak sopan gitu sama jenengan. Itu di teks hadis-hadis disebut faka'an nasubba ala wajihi ma'un barid. Emosinya Abu Bakar yang tadi tersinggung itu langsung reda. Terus beliau bilang, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang disalahkan enggak boleh, itu hanya Nabi. Saya ini hanya Abu Bakar, enggak perlu orang yang menyalahkan saya kena sanksi kayak dibunuh, di penjara. Saya ini manusia, bukan Nabi yang maksum. Makanya menurut saya dengan Gus Zofur itu ngiyai rileks. Karena kita tidak pernah merasa setingkat Mbah Maimun, setingkat Mbah Hashim. Jadi kalau disalahkan ya kita kan tidak Mbah Mun, tidak Mbah Hashim. Makanya kalau pimpinan ya gitu, kalau disalahkan saya kan tidak menterinya, saya kan hanya direktur apa gitu. Jadi kalau ada ini kenapa BBL lengkap, saya kan hanya direktur bukan menteri. Nanti kalau kamu menteri ya tinggal bilang, oh ya saya kan cuma menteri, yang di lapangan kan tidak saya gitu. Tapi apapun itu penting belajar dari hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu mengganti Rasulullah, tapi ketika ada orang yang nggak suka atau salah paham, itu nggak boleh orang itu dihukumi misalnya murtad, nggak iman, harus dibunuh, itu nggak. Kata beliau, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Nggak boleh orang diloyali sedemikian rupa kayak ini penting. Kedua, Sayyidina Umar juga sama. Gajian yang diterima orang-orang Pertamina itu juga niru Umar. Umar itu pertama orang yang menggaji pasukan Islam. Dulu nggak ada gaji. Kalau Nabi ngumumkan misalnya perang ya perang aja. Ngumumkan apa karena sering diserang kelompoknya Abu Jahal itu. Kata Umar, ditegur, zaman Nabi itu tidak ada gajian. Kalau orang baik-baik saja tidak usah gajian. Kata Umar lucu jawabnya, dulu yang mimpin Rasulullah gak digaji berangkat, yang mimpin saya gak digaji gak berangkat. Jadi dulu itu makanya ini saya sering diskusi sama Gus Zofur, orang yang sidik-sidik sunnah Rasul itu mestinya juga harus mikir, justru ada hal-hal yang kita ini gak boleh niru Nabi. Kamu mimpin meniru Nabi, gak ada upah, semuanya ikhlas. Tapi Nabi kan menarik, orangnya ganteng, menarik. Orang tuh ikut Nabi itu seneng, sudah gitu dijamin surga. Kalau ikut kamu gak digaji, gak dijamin surga. Terus wongnya mantel no itu, serainnya gak menarik, perilakunya gak menarik, kan juga berat. Ya. Jadi menurut saya itu sahabat itu sering ada hal-hal tertentu malah kok gak ikut Nabi, ya beda gitu. Ya termasuk tadi Abu Bakar, diloyali orang seloyal itu malah beliau gak siap. Kalau orang loyal sama Nabi dan yang benci Nabi dihukumi murtad, dihukumi kafir, karena ini kekasih Allah, sehingga yang benci benar-benar salah.
Tapi kalau benci kamu kan kadang yang benar yang benci, justru yang seneng ini yang salah. Karena orang problem sehingga yang benar malah yang benci, kan repot. Kalau kita kan bisa aja yang benci kita malah yang benar. Repot kan kita ini. Jadi bisa saja kan. Wong kita tidak selalu benar dalam mengambil keputusan. Jadi yang benci malah yang benar, yang dukung malah yang kebodon, ketipu, kan repot. Nah, itu sahabat tahu betul. Laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar ya sama. Bikin Diwanul Murtasiqah. Karyawan itu harus digaji. Ditanya, zaman Nabi itu udah ada apa? Gaji. Terus kata Umar, ya beda. Nabi itu meskipun tidak ada gaji, tetap orang itu seneng karena Nabi itu punya daya tarik yang luar biasa. Terus begitu era Sayyidina Utsman ya sama, era Sayyidina Ali ya sama. Sehingga ikut Nabi itu ya nyun sewu dikira-kira itu kata Imam Ghazali itu an-nubuwah itu ibaratun anil khosois yang begini-begini. Nabi itu ada unsur khusus, jadi ada perilaku umum yang boleh ditiru siapa saja, tapi ada unsur apa? Khusus. Unsur khusus ini yang diketahui sahabat, sehingga misalnya wiridan, Nabi itu kalau wiridan jangan tiru, karena kalau anda niru itu orang nggak nganggep itu heroik, dianggap pilentek kira-kira gitu. Nabi itu kalau nyebut Allah itu mimbar itu sampai goyang, ihtazal mimbar, sampai sahabat yang di depan-depan termasuk Abdul bin Umar itu asakitun huwa bi Rasulillah, jangan-jangan mimbar ini mau roboh karena saking asiknya Nabi muji Allah. Tapi kalau kita niru gitu wiridan sampai kursi goyang, panggung goyang, itu orang juga nggak menafsirkan itu hebat itu kenapa itu? Jadi sunnah Rasul itu ya dipikirlah, ada hal-hal yang kita tidak mungkin niru Nabi. Nah itu tadi yang benar Gus Zofur, itu hebatnya Abu Bakar ketika ada loyalis yang mau bunuh, yang komplain Abu Bakar, itu Abu Bakar ngendikan laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diloyali sampai sedemikian tuh nggak ada yang pantas kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga era sahabat itu Abu Bakar, Umar itu sudah mulai menerima perbedaan. Era apalagi era modern, era demokrasi kayak perbedaan itu. Saya dengan Gus Zofur mulai kecil berteman, tapi ya beda sekali. Tapi ya sama, karena ya beda itu berkah. Karena kalau saya sama ya malah repot, kebutuhannya umat kan banyak, justru kiai yang macam-macam itu. Saya bayangkan ini kiai yang habis maghrib sampai isya itu wiridan sampai isya, dengan kiai yang ngopi-ngopi itu. Kalau madhab saya itu ya hebatnya kiai yang ngopi-ngopi. Kiai yang wiridan mulai subuh sampai duhur sama yang ngopi-ngopi itu, asal tidak milih bakul yang paling cantik, tidak ya, yang normal ngopi-ngopi normal itu. Karena begini, andai kan semua orang itu soleh, habis subuh wiridan sampai duhur sampai asar, mungkin yang mau masuk Islam nggak jadi. Wah kok repot gitu Islam. Berkahnya kiai-kiai yang habis subuh terus ngopi cangkruk, terus wae duhur gak pati qobliyah ba'diyah, santai lagi. Loh kok enak Islam tuh, kayaknya nggak apa-apa masuk Islam. Jadi Islam itu nggak dianggap problem gitu. Nah itu tadi yang dimaksud Gus Zofur, kuantitas itu kadang ya bikin masalah baru, karena ketika kita terlalu banyak secara lahir wiridan terus itu, ukurannya jangan kamu sendiri. Orang mau masuk Islam terus tolak ukurnya melihat perilaku anda. Wah kok repot itu, ini kalau saya disuruh baca tasbih terus kapan saya ngurusi ekonomi saya, kan nggak jadi masuk Islam itu. Tapi kalau melihat pegawai Pertamina itu kan ya berburu uang, macak, gaya gitu. Kadang naik helikopter pejabatnya itu kan kayak keren gitu, kayak terus weh. Ternyata orang Islam boleh kaya toh. Kan terus kayak enak gitu. Jadi kayak ada problem gitu. Jadi saya memang nggak pernah biasa serius, tapi saya pastikan yang dikatakan Gus Zofur tadi benar itu. Jadi memang Abu Bakar itu mengungguli kalian tidak karena banyak ibadahnya, tapi walakin bisein wa korofisot, itu redaksi yang di kitab Ikhya. Makanya saya mohon, meskipun jenengan kelihatan makan, tapi makan itu lebih penting ketimbang anda jadi presiden, jadi menteri, jadi kiai besar. Orang nggak jadi kiai besar tetap hidup, tapi kalau nggak makan itu mati itu. Orang nggak jadi presiden tetap hidup, kalau nggak makan itu mati. Makanya nikmat tertinggi ya makan itu, dan kita sudah makan berarti punya nikmat apa?
tertinggi. Sudah gitu aja sudah. Lalu itu betul, saya ada guyon. Itu yang dikatakan Gus Sofur tadi benar. Ada hadis, inna woha la yardo anil abdi idza akalal aklata fayahmaduhu alaiha aw yasroba sorba fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho kalau ada hambanya makan satu kunyahan kemudian dia bersyukur, minum satu teguhan kemudian dia bersyukur. Jadi untuk jadi wali itu ya sudah cukup makan-makan terus. Tapi kasihan panitia kalau dihabiskan nanti gak keduman itu. Jadi saya mohon agama ini menjadi gampang, menjadi ringan sehingga tidak harus beragama itu meninggalkan karir, beragama itu meninggalkan prestasi-prestasi duniawi itu enggak. Agama ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para tamu undangan yang kami hormati, kita telah mendengarkan dan menyimak bersama tausiah dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, dan kini saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada hadirin dan tamu undangan yang ingin bertanya kami persilahkan. Kami kasih 2 pertanyaan. Semoga yang mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada pembawa acara untuk saya izin bertanya kepada Gus Baha maupun Gus Gofur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gus Baha, anak saya barusan sekitar 50 hari yang lalu, usia 17 tahun, meninggal dunia karena berangkat sekolah dan menghindari orang terus terjatuh. Rasanya sangat luar biasa untuk menerima ini semua. Bagaimana saya bisa menjalani ke depan untuk setiap saya melangkah melewati, kebetulan ada kecelakaan jalan Wates. Ketika melewati jalan itu hampir kurang lebih 200 meter, raga ini bergetar. Seakan-akan belum bisa melewati jalan itu. Bagaimana saya untuk sebagai syariat manusia, untuk saya normal seperti orang biasa agar bisa melewati jalan itu, karena masih jarak 200-300 meter itu bergetar hati saya, kaki itu lemes sekali untuk menjalani atau bisa berjalan secara normal kayak orang biasa. Mungkin itu aja singkat. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang putri? mungkin 1 kali lagi untuk yang putri kami persilahkan. Nah ini langsung aja ya biar masih. Nah ini saya jawab saja sekarang ya supaya masih hangat. Jadi begini ya, tentu sebagai manusia ya saya juga ikut berduka ya. Itu memang normal. Anda susah itu normal. Kemudian perasaan Anda ini juga normal karena itu butuh waktu, butuh macam-macam. Tapi apapun itu Anda harus nikmati kenormalan Anda sebagai orang tua. Malah lucu tuh kalau Anda lewat situ terus telepon-teleponan, main HP, malah lucu kayak bapak yang enggak eling anaknya gitu. Jadi sudah nikmati saja perilaku-perilaku normal itu pasti dimaklumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantasnya kalau misalnya ketinggalan istri, baru seneng-senengnya istri mati ya pantasnya susah, kalau langsung seneng alhamdulillah malah lucu. Ketinggalan anak juga gitu. Jadi ada hal-hal yang makanya ketika ada sahabat ketinggalan anaknya meninggal terus tanya Nabi, gimana dengan susah seperti ini? Kata Nabi, ya nggak apa-apa, itu yang masalah itu menggugat keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu normal. Jadi Anda jangan memaksakan supaya ini langsung hilang. Kalau hilang betul
Anda lewat jalur itu yang bisa dilewati anak Anda tertawa-tawa main HP, terus ngopi-ngopi cangkruk di situ, orang malah ini bapak apa, ini kan malah aneh itu. Jadi di antara kebaikan Islam itu memaklumi semua hal-hal yang sangat-sangat manusiawi. Saya kira demikian.